Oh shit, sorry. Oh, come on. Halo, tes 1 2 3. Apakah suara sudah berfungsi? Oke. Halo, kembali lagi bersama saya Jul yang telah lama hilang di Namatin Film. Jadi hari ini saya akan membahas film berjudul Novocaine yang kisahnya menceritakan tentang karyawan bank yang tubuhnya mengalami gangguan tidak bisa merasakan sakit. Loh, kok bisa? Ya, nanti kalian bisa lihat sendiri ceritanya. Jadi nggak usah lama-lama dan nggak usah buang-buang waktu, siapkan posisi rebahan kalian dan kita mulai saja alur filmnya. Cerita berawal dengan menampilkan Kane, seorang asisten manajer di sebuah bank yang berlokasi di San Diego. Menjelang perayaan Natal, Kane bersama para pegawai menerima pengarahan dari manajer Nigel mengenai pembagian bonus Natal. Sesudahnya Kane menghadapi seorang nasabah bernama Earl. Karena pelafalannya sulit jadi kita sebut saja Ir ya. Sesudahnya Kane menghadapi seorang nasabah bernama Ir yang sudah lama akrab dengannya. Rupanya Ir mengalami kesulitan melunasi pinjaman sejak istrinya meninggal dunia. Saat jam kerja berlangsung, seorang pegawai bernama Sherry tanpa sengaja berbuat keliru hingga tangan Kane terkena siraman kopi panas yang masih mendidih. Dengan tenang, Kane menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja, walaupun tangannya sudah melepuh. Tak lama setelahnya, Sherry mendatangi Kane kembali. Saat itu terungkap bila Sherry baru bekerja sekitar 4 bulan di bank tersebut. Nah, karena insiden kopi sebelumnya, Sherry merasa khawatir dirinya bakal langsung dipecat. Tetapi Kane menegaskan kalau posisi Sherry masih tetap aman. Sebagai bentuk penyesalan, Sherry kemudian mengajak Kane untuk makan siang bareng. Kane akhirnya setuju sebab ia ingin menghormati niat tulus Sherry. Setelahnya Kane bersama Sherry duduk di sebuah kedai. Saat itu Kane hanya memesan segelas susu tanpa makanan. Sementara Sherry memilih pie cherry yang menjadi hidangan favoritnya. Sherry kemudian menawarkan Kane mencicipi potongan pie karena ia ingin Kane merasakan nikmatnya pie cherry. Namun Kane menolak dan akhirnya jujur mengenai kondisi tubuhnya. Ternyata Kane memiliki kelainan genetik yang disebut congenital insensitivity to pain with anhidrosis atau CIPA. Ya, kalian bisa lihat tulisannya di layar ya. Karena kondisi tersebut, tubuh Kane tidak mampu merasakan sakit, panas, ataupun dingin. Selain itu, Kane juga menghindari makanan bertekstur padat dan keras, sebab dikhawatirkan Kane tanpa sadar menggigit lidahnya hingga terluka. Inilah alasan mengapa Kane hanya dapat menikmati makanan yang lembut serta mudah lumer. Usai mengetahui kenyataan tersebut, Sherry akhirnya mengerti alasan Kane bisa tetap tenang ketika tangannya terkena siraman kopi panas. Untuk menenangkan Sherry, Kane pun bersedia menyantap pie cherry dengan sangat berhati-hati. Chew softly. Yup. Sepulang kerja, Kane menghabiskan waktunya dengan bermain game online bareng sahabat dekatnya bernama Dixon. Dari obrolan mereka, akhirnya terungkap bahwa Kane sudah lama menaruh hati pada Sherry. Tetapi ia tidak pernah berani menyatakan cintanya sebab dirinya tergolong pemalu serta susah bergaul. Dixon kemudian menyemangati Kane agar lebih percaya diri mendekati Sherry. Berkat motivasi dari Dixon, Kane akhirnya bersedia menerima ajakan Sherry untuk berjumpa di sebuah galeri seni. Kane pun merasa gembira saat menyaksikan salah satu lukisan karya Sherry berhasil terjual. Sebagai bentuk perayaan, Sherry menikmati minuman bersama Kane di dalam bar. Dalam obrolan mereka, Sherry bercerita bahwa dirinya dibesarkan di sebuah panti asuhan. Sherry lalu mulai menjalani hidup mandiri ketika usia berinjak 18 tahun. Tak lama kemudian seorang pria muncul menyapa Kane. Ternyata sosok tersebut adalah teman sekolah Kane yang dulu sering merundungnya. Sesudah pria itu pergi, Kane mulai menceritakan masa sekolahnya kepada Sherry. Rupanya Kane sering dipukuli oleh teman-temannya. Mereka juga sama sekali tidak pernah merasa bersalah karena tubuh Kane memang tidak bisa merasakan sakit. Sepulang dari bar, Kane mengundang Sherry untuk singgah ke rumahnya. Kane kemudian membuka rahasianya dengan memperlihatkan dadanya yang dipenuhi berbagai tato.
Bagi Kane, gambar-gambar itu bukan sekedar karya seni, melainkan juga merekam kisah perjalanan hidupnya. Hari berikutnya Kane bekerja dengan hati berbunga, sebab ia mulai menjalin hubungan asmara bersama Sherry. Ketika suasananya tampak normal, mendadak 3 orang anggota komplotan perampok datang menyerbu bank. Setelah itu para perampok memaksa manajer Nigel agar membuka brankas penyimpanan uang tunai yang dilindungi kode keamanan. Namun Nigel menolak sehingga dirinya pun dipukuli. Pada akhirnya Nigel dibunuh karena sempat mengetahui wajah asli salah satu pelaku. Tidak lama kemudian, para perampok berganti memaksa Kane supaya menyerahkan kode brankas. Setelah mengetahui kedekatan antara Kane dan Sherry, salah satu pelaku pun mengancam akan menghabisi Sherry bila Kane menolak untuk memberitahu. Untuk menyelamatkan Sherry, Kane akhirnya terpaksa membocorkan kode, membuat komplotan tersebut berhasil membawa kabur uang tunai dalam jumlah yang sangat besar. Sebesar apa? Yang jelas tidak sebesar koruptor di Sambil menyandera Sherry, kelompok perampok berhadapan dengan aparat polisi yang datang hendak menangkap mereka. Pada akhirnya, komplotan itu berhasil meloloskan diri bersama Sherry, setelah menewaskan beberapa polisi lewat aksi baku tembak. Tak lama kemudian, Kane memanfaatkan sabuknya untuk memberikan pertolongan awal kepada seorang polisi yang terluka. Setelah selesai membantu, Kane akhirnya nekat mencuri mobil polisi beserta pistolnya demi menyelamatkan Sherry. Waktu terus berjalan hingga akhirnya Kane mencoba mengejar salah satu anggota komplotan bernama Ben. Pada puncak kejadian ini, mobil milik Kane dan Ben terperangkap di sebuah jalan gang sempit. Akibat situasi tersebut, mereka pun terpaksa turun dari mobil dan kembali terlibat aksi kejar-kejaran. Tidak lama setelah itu, Kane dan Ben saling baku hantam di dapur sebuah restoran. Berkat kondisi tubuhnya, Kane mampu terus bangun dan melawan, walaupun berkali-kali ia menerima serangan dari Ben. Lantaran sudah tidak menemukan cara untuk menang, Kane pun akhirnya meraih pistol milik Ben yang saat itu terendam dalam minyak goreng yang mendidih. Dari situ, Kane secara tak sengaja menembak Ben hingga tewas. Setelah Ben mati, Kane merasa frustasi karena gagal memaksa Ben mengungkap lokasi Sherry. Ditambah lagi, Kane juga tidak memperoleh petunjuk apapun ketika ponsel Ben menerima pesan baru dari anggota komplotannya bernama Andre, bukan Andriana. Aduh gantengnya. Najis. Sebagai langkah terakhir, Kane memotret tato di lengan Ben lalu mengirimkannya kepada Dixon. Sembari mengemudi, Kane menelpon Dixon mengenai tato milik Ben. Dixon akhirnya menuruti permintaan Kane untuk menelusuri alamat pembuat tato Ben. Setelahnya Kane singgah ke toko Ir untuk merawat luka tembaknya. Usai mengeluarkan peluru lalu menutup lukanya, Kane menyuntikkan obat adrenalin pemberian Ir ke tubuhnya agar tidak gampang pingsan. Sebagai balasan atas kebaikan Ir, Kane kemudian memberikan uang supaya kakek itu bisa lebih ringan membayar pay later. Ketika kembali mengemudi, Kane ditelepon oleh detektif polisi Mincy yang menangani kasus perampokan bank tempat bekerja. Kane kemudian membantah dugaan aparat bahwa dirinya termasuk anggota komplotan Ben. Meskipun demikian, Kane tetap terjerat kasus pidana karena sudah mencuri mobil polisi serta membunuh Ben. Berikutnya, Kane berhasil mendatangi lokasi seniman tato Ben berkat informasi yang diberikan Dixon. Dengan menyamar sebagai teman Ben, Kane berusaha mencari tahu dari Zeno mengenai profil Ben. Namun, saat proses berlangsung, Kane melakukan kesalahan hingga kebohongannya pun terbongkar. Zeno kemudian bersiap mengeroyok Kane demi memberinya pelajaran. Sesudah itu, Kane berhasil menusuk Zeno memakai benda tajam dengan memanfaatkan momen lengah lawannya. Lewat siksaan menggunakan peralatan tato, Kane akhirnya memaksa Zeno mengaku tentang identitas asli Ben yang ternyata seorang mantan tentara. Sambil tetap mengawasi Zeno, Kane menelepon rekannya guna menelusuri profil Ben sebagai debitur. Setelah memperoleh alamat rumah Ben, Kane langsung bergegas ke sana untuk mencari keberadaan Sherry. Walaupun tidak menemukan Sherry di tempat itu, Kane tetap melakukan pemeriksaan guna mendapatkan petunjuk tentang lokasi Sherry.
Tidak lama kemudian Kane tanpa sengaja menginjak jebakan yang menyebabkan bola tajam menancap di punggungnya. Setelah berhasil mencabut bola tersebut, Kane meneruskan pemeriksaan sampai akhirnya ia sampai di dapur. Oh, come on. Di ruang tersebut Kane lagi-lagi menginjak jebakan yang membuat sebuah panah menancap pada kakinya. Karena tidak mampu mencabut panah itu, Kane akhirnya berjalan dengan langkah tertatih. Peristiwa ini membuktikan meskipun Kane kebal terhadap rasa sakit, tubuhnya tetap bisa terpengaruh akibat luka. Ketika melanjutkan pemeriksaan, Kane menemukan sebuah kaos bengkel otomotif milik Ben. Berbekal petunjuk tersebut, Kane yakin bahwa Sherry sedang disekap di bengkel milik Ben. Kemudian ketika hendak meninggalkan rumah Ben, Kane lagi-lagi menginjak perangkap yang membuat dirinya tergantung dalam posisi terbalik. Dalam keadaan itu, Kane menelepon Dixon dan berhasil meyakinkan temannya supaya ia bersedia datang untuk menolongnya. Dixon kemudian memperkirakan dirinya bisa sampai di lokasi sekitar 10 menit. Ketika masih menunggu Dixon, Kane justru menghadapi masalah besar saat dipergoki Andre, anggota komplotan Ben. Rupanya Andre merupakan saudara Ben dan ia datang ke sana karena Ben tidak kunjung pulang. Untuk menjaga keselamatannya, Kane berbohong dengan mengaku dirinya hanyalah pencuri yang kebetulan memilih rumah Ben sebagai sasarannya. Tidak lama setelah itu, Andre mendapati telepon dari pimpinan komplotannya yang bernama Simon. Dalam obrolan singkat tersebut, Simon menyuruh Andre agar segera pulang. Alasannya karena komplotan Simon berniat kabur ke kota lain, selagi polisi belum berhasil menangkap mereka. Simon juga memberitahu bahwa Ben sudah dibunuh oleh seorang pria berjas dengan identitas yang masih belum diketahui. Usai menutup pembicaraan dengan Simon, Andre akhirnya menyadari bahwa orang yang telah membunuh saudaranya ternyata adalah Kane. Oh, wow. Berikutnya Andre mulai menganiaya Kane menggunakan berbagai teknik yang dulu sering ia terapkan ketika masih menjadi bagian dari pasukan khusus. Saat penyiksaan mencapai puncaknya, Andre berniat memakai pisaunya untuk mencungkil mata Kane. Tepat ketika aksinya hendak dilakukan, Dixon muncul dan berhasil melumpuhkan Andre. Setelah ikatan talinya dilepas oleh Dixon, Kane pun bisa kembali bergerak leluasa. Beberapa saat kemudian Andre kembali bangkit lalu menyerang Kane. Dan ketika duel berlangsung, Dixon melemparkan sebilah pisau ke arah Kane. Naasnya, senjata itu justru tertancap di tangan Kane. Bagaimanapun caranya, Kane berhasil menusukkan pisau itu ke kaki Andre. Rasa sakitnya semakin bertambah saat Dixon menyemprotkan mata Andre dengan cairan berbahaya. Namun saat aksinya berlangsung, Dixon justru pingsan setelah menginjak jebakan yang menghantam kepalanya. Oh, God damn it. Ketika dirinya makin terdesak, Kane justru memanfaatkan panah yang menancap di kakinya untuk mengakhiri nyawa Andre. Tidak lama kemudian Dixon berhasil pulih dan melihat Kane sudah menewaskan Andre. Sesudah keadaan benar-benar terkendali, Dixon menolong Kane merawat lukanya. Mengejutkannya, keduanya belum pernah bertemu langsung dan hanya berhubungan melalui internet. Beberapa menit kemudian, detektif Mincy muncul di depan rumah Ben dengan tujuan menangkap Kane. Karena Sherry belum terselamatkan, Kane pun meminta Dixon menolongnya melarikan diri. Tak lama setelah itu, Dixon rela dirinya ditangkap oleh detektif Mincy sehingga Kane berhasil meloloskan diri. Karena enggan berurusan dengan polisi, Dixon akhirnya membocorkan tujuan Kane, yaitu bengkel Ben. Sementara itu, Simon tetap menanti Andre di bengkel Ben sambil menjaga Sherry. Pertengkaran antara Simon dan Sherry akhirnya membuka rahasia besar. Rupanya Simon merupakan kakak kandung Sherry. Bahkan Sherry sendiri pernah ikut terlibat dalam aksi perampokan bersama Simon. Setelah itu Simon berniat menembak mati Sherry, sebab ia menolak melanjutkan keterlibatannya dalam aksi kriminal Simon. Upaya pembunuhan tersebut digagalkan Kane yang muncul sambil menodongkan pistol pada Simon. Kane kemudian mengungkapkan bahwa dirinya sudah membunuh Ben serta Andre. Setelah berhenti melawan, Simon membocorkan rahasia Sherry kepada Kane.
Momen ini kemudian mengungkapkan fakta baru bahwa Seri sebenarnya ditugaskan untuk merayu Kane demi memperoleh kode berangkas. Namun Seri membatalkan tugasnya karena ia benar-benar jatuh cinta pada Kane. Saat mengetahui fakta ini, Kane merasa bingung dan emosinya campur aduk hingga konsentrasinya terganggu. Pada momen itu, Simon berhasil melumpuhkan Kane dan membalikan situasi. Get over it. Selanjutnya, Simon menyiapkan jebakan yang membuat kepala Kane terancam terlindas mobil. Di tengah keadaan itu, Seri nekat melawan sehingga Simon kembali bersiap menembaknya sebagai hukuman. Namun sebelum Simon sempat melakukan aksinya, ia ditembak oleh rekan detektif Mincy yang bernama Duffy. Beberapa saat kemudian, Mincy tiba di lokasi untuk memulai penangkapan Kane, Seri, dan Simon. Duffy kemudian meminta tim medis membawa Kane ke rumah sakit terlebih dahulu supaya lukanya bisa segera ditangani. Beberapa detik kemudian, Simon bangkit dan berhasil membunuh Duffy. Dan Simon juga menembak Mincy serta setiap orang di lokasi yang dianggapnya sebagai penghalang. Setelah Seri berhasil meloloskan diri, Simon merebut mobil ambulans dan menggunakannya untuk melarikan diri. Begitu Simon pergi, Seri menghampiri Mincy dan mengambil kunci mobilnya. Seri pun terpaksa membiarkan Mincy ikut bersamanya supaya tidak ditembak. Selanjutnya Mincy menemani Seri dalam mengejar Simon dan di sini juga terlihat Dixon yang sejak awal ditahan di dalam mobil Mincy. Di tengah perjalanan, Seri menjelaskan bahwa tujuan Simon adalah pelabuhan karena ia berencana melarikan diri ke kota lain menggunakan kapal bot. Beralih ke Simon, ia tak menyangka mobil ambulan yang dibajaknya ternyata membawa Kane. Inilah alasan Seri mengejar Simon agar bisa menyelamatkan Kane. Dari sini, Kane menyerang Simon menggunakan alat pacu jantung dengan tegangan listrik yang sudah diatur hingga maksimal. Akibat sengatan listrik itu, Simon kehilangan kendali hingga mobilnya terguling. Sementara Kane bertarung melawan Simon, Seri akhirnya sampai di lokasi mereka. Melihat kondisi Mincy yang semakin kritis, Seri kemudian menugaskan Dixon untuk membawa Mincy ke rumah sakit. Sebelum berpisah, Mincy meminjamkan pistolnya kepada Seri. Atas permintaan Mincy, Seri berjanji akan menembak Simon untuk membalas kematian Duffy. Kembali lagi ke Simon, ia berhasil mematahkan tangan kanan Kane. Saat Kane sudah kehabisan tenaga, Seri akhirnya tiba dan menembak punggung Simon. Namun, Simon masih mampu membalikan situasi, hingga ia bersiap membunuh adiknya sendiri. Untuk menyelamatkan Seri, Kane nekat menyuntikkan tubuhnya dengan obat adrenalin dari ambulan yang berfungsi meningkatkan kekuatan fisiknya. Feel this. Berkat obat ini, Kane akhirnya mampu bangkit dan berhasil menewaskan Simon dengan memanfaatkan tulang tangannya yang menonjol keluar dari kulitnya. Beberapa saat kemudian, Kane menyatakan perasaan kepada Seri sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. 2 minggu pun berlalu. Kane akhirnya sadar. Dixon kemudian menceritakan bahwa Kane sempat koma karena kehilangan banyak darah, patah tulang di beberapa anggota tubuh, serta cedera otak. Setelah itu, Mincy datang untuk menyampaikan putusan pengadilan terkait kasus Kane yang meliputi pencurian dan pembunuhan. Dengan pertimbangan aksi Kane yang telah menyelamatkan nyawa seorang polisi serta faktor-faktor lain yang meringankan, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman tahanan rumah selama 6 bulan dengan masa pengawasan 5 tahun. Setahun kemudian, Kane yang telah pulih sepenuhnya bisa kembali menjalani kehidupan normal karena ia tidak lagi menjalani masa tahanan rumah. Usai bermain game bersama Dixon, Kane menemui Seri di lapas. Ternyata Seri mendapat hukuman ringan karena keterlibatannya dalam perampokan Simon. Kane pun merasa senang karena Seri akan segera dibebaskan. Di tengah percakapan romantis mereka, Kane memperlihatkan tato terakhirnya. Menariknya, tato ini menggambarkan hubungan Kane dan Seri sebagai pasangan yang saling menjaga dan melengkapi. Beberapa saat kemudian, petugas mengembalikan Seri ke sel karena waktunya telah habis. Saat Seri pergi, Kane menyantap pai ceri sambil tersenyum, dan film pun berakhir.
Ya, jadi itu tadi film Novoken tahun 2025. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen kalau ada yang perlu disampaikan ataupun ada request. Tapi gini guys, kita emang lagi kesulitan ya guys, buat nyari waktu dan bikin video itu produksinya agak lama. Jadi tolong bersabar. Terima kasih sudah menunggu kita. Dan jangan lupa like video ini. Jangan lupa subscribe, dan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga channel ini bisa lebih tinggi lagi, lebih tersebar luas di seluruh Indonesia. Dan saya Jul undur diri. Adios.